kepada Ibu Ewi untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang sekolah berikan kepada saya. Shalom buat kita semua. Hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Timur Tengah Selatan akan berbagi dengan kita semua, Bapak Ibu guru di SD Gemit Soen 1 ini, tentang budaya positif di sekolah. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, sebenarnya kita sudah melakukannya. Tetapi budaya positif yang lebih detail yang akan kita pelajari hari ini, akan saya sosialisasikan kepada kita hari ini, sehingga membuka wawasan kita, dan kemudian kita akan sedikit demi sedikit berubah, dan kita dapat melakukannya dalam tugas dan pelayanan kita masing-masing di kelas, dan khususnya menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru, pemerintah sementara menggaungkan Merdeka Belajar. Dan Merdeka Belajar ini sesungguhnya sudah ada sejak Ki Hajar Dewantara yang adalah Bapak Pendidikan Nasional mulai menggaungkan pendidikan. Ki Hajar Dewantara dia mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dalam kurikulum Merdeka saat ini adalah filosofi pendidikan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan lingkungan alam, kultur, budaya, maupun kondisi geografis. Kodrat alam juga berkaitan dengan karakter dasar anak seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, malas, pemalu, dan karakter-karakter lainnya. Pendidikan juga didasarkan pada kodrat zaman. Kodrat zaman di sini artinya guru harus melaksanakan pendidikan dan melakukan perubahan dari waktu ke waktu. Zaman saat ini berubah. Kita berada pada zaman era globalisasi digital. Segala sesuatu berkaitan dengan teknologi, sehingga pendidikan juga harus mengutamakan akan kodrat zaman ini. Perubahan-perubahan yang ada harus kita sesuaikan, sehingga murid-murid kita dan juga kita sebagai guru tidak tertinggal. Nah, untuk melakukan itu, maka guru harus menjadi model positif. Haruslah menjadi model. Guru harus tahu terlebih dahulu, baru kemudian diterapkan atau ditransferkan kepada murid-muridnya. Selanjutnya, guru diibaratkan sebagai tukang kebun. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dia mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani atau tukang kebun memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan seorang pendidik, di mana yang menanam padi, petani yang menanam padi misalnya, dia punya tugas adalah menuntun sehingga padi itu tumbuh. Ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, dia harus memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur,
yang mengganggu hidup tanaman padi itu sendiri. Begitu pula dengan tugas kita sebagai pendidik. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan kita punya tugas seperti seorang petani kebun, yang mana tugas kita adalah menuntun. Tugas kita adalah memperbaiki anak-anak kita dari kondisi yang awalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Bahkan memelihara, memberi pupuk, memberi air, artinya kita memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita dengan maksimal, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari. Bapak Ibu guru, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dan dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter baik dan kebiasaan-kebiasaan baik ini pasti akan membentuk sebuah budaya, yaitu budaya positif. Materi pertama dari sosialisasi budaya positif di sekolah ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk bermain. Di sini kita akan bermain kepalan tangan. Bermain kepalan tangan ini saya mengajak kita untuk kita ada satu kelompok 2 orang. Dalam kelompok ini satu orang dia mengepalkan tangan, dan orang yang lain dia berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Kita anggap di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga yang harus diraih oleh siapapun. Anggap saja ini uang yang punya nilai sangat-sangat berharga, ya, mana semua orang berusaha untuk meraih. Coba kita lakukan, dan masing-masing kita berusaha untuk dengan rekan kita berusaha untuk satu orang berusaha mau bujuk, rayu, menggelitik atau marah atau membuka dia punya kepalan tangan. Coba masing-masing saya beri waktu 10 detik untuk kita bermain kepalan tangan. Silakan yang punya kepalan tangan dan yang punya tangan yang mau berusaha membuka, silakan membuka. Yang punya kepalan tangan boleh berusaha untuk membuka dengan berbagai macam cara. Sedangkan yang punya kepalan tangan sudah berhak untuk mau membuka atau tidak. Semua ada pada diri masing-masing. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ya, kita sudah bermain kepalan tangan. Sekarang ada pertanyaan untuk kita refleksikan secara bersama-sama. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Guru dengan rekannya, apakah Bapak Ibu Guru yang mempunyai kepalan tangan mau membuka kepalan tangan tersebut, dan apa alasannya Bapak Ibu Guru membuka kepalan tangan tersebut? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu Guru yang punya kepalan tangan tidak mau untuk membuka kepalan tangan tersebut? Mengapa Bapak Ibu Guru tidak mau membuka kepalan tangan tersebut? Pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang punya kendali? Siapa yang memegang kontrol atas kegiatan bermain kepalan tangan ini? Rekan kita yang tadi membujuk dengan berbagai macam cara untuk membuka kepalan tangan, atau kita yang punya kepalan tangan? Siapa yang memiliki kontrol? Nah, baik, silakan Mama Kepala Sekolah. Artinya ini kita bebas untuk kita memberi jawaban sesuai materi ini. Jadi kalau menurut saya yang berusaha dengan berbagai macam cara untuk
teman yang tadi kepal tangan itu harus buka, entah dengan saya. Buat saya itu saya punya cara tersendiri. Sebelumnya tadi saya sempat buka, teman saya punya tangan. Terima kasih. Masih ada lagi, ya Mama Yansen. Saya punya tadi mau punya, saya berusaha buka keras, tapi mungkin karena dengan adanya perasaan, akhirnya harus buka satu, kasih longgar. Nah, yang berikut, dalam permainan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Kita yang punya kepalan tangan, atau kita punya teman yang berusaha membuka kepalan tangan tersebut? Kita yang ya, kita yang ya. Oke, terima kasih. Orang jawabannya adalah orang yang punya kepalan tangan yang memegang kendali. Berarti Bapak Ibu Guru, yang mengendalikan disiplin positif itu adalah diri kita sendiri. Disiplin positif tidak akan muncul dari luar. Kalau muncul dari luar itu dia punya nama motivasi ekstrinsik. Tetapi kalau muncul dari dalam itu dia punya nama motivasi intrinsik. Dan kalau dia sudah muncul dari dalam, tidak akan pernah berubah. Kalau sudah ada dari dalam kita punya diri, dia tidak akan berubah. Bahkan dia akan terbawa terus. Orang tidak akan mungkin dapat mengontrol kita punya diri kalau sudah ada dalam kita punya diri masing-masing. Bapak Ibu Guru, dalam teori kontrol, kalau kita belajar tentang teori kontrol, ada seorang psikiater dan dia juga sekaligus sebagai seorang pendidik. Dia punya nama William Glasser. Dia memiliki sebuah teori, dia punya nama teori kontrol, dan dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu Guru, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama seperti yang tadi kita bermain kepalan tangan. Kita tidak bisa paksa dia untuk dia mau melakukan seperti yang kita mau. Itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu Guru, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kontrol kita kepada diri kita sendiri maupun kontrol kita kepada murid-murid kita. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mereka mau mengulangi akan hal tertentu adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir bahwa sebenarnya ini benar, tetapi kalau mau berdasarkan teori kontrol, ini adalah miskonsep atau dia tidak sesuai dengan teori kontrol yang sebenarnya. Hal yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita membuat suatu disiplin dan kita membuat suatu disiplin, kita hukum, misalnya kita melakukan hukuman, kita punya niat adalah membuat anak-anak itu supaya dia berkarakter baik. Tetapi dalam teori kontrol dia mengatakan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah belum tentu dapat membuat orang tersebut menguatkan karakter tersebut. Sesungguhnya ini menuju pada identitas gagal. Saya ulangi, sesungguhnya ini menuju pada identitas gagal. Miskonsepsi selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang itu sudah membudaya di dalam kehidupan kita. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang berpendapat percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan membuat murid-muridnya berbuat hal tertentu, dan apapun yang dilakukan harus dapat diterima. Dan ini adalah pandangan-pandangan yang salah menurut teori kontrol. Nah, Bapak Ibu Guru, selanjutnya bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi ada seorang ahli, dia punya nama Stephen R. Covey. Dia mengatakan bahwa
bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti perubahan itu kita ubah pelan-pelan dari kita punya diri dulu. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita dulu, dan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Baru kemudian kita mau untuk orang lain melakukannya itu. Bapak Ibu, di sini ada pandangan stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon dia bilang realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi kalau teori kontrol dia bilang realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kadang kita anggap bahwa anak-anak semua datang ke sekolah itu sama tujuannya adalah untuk mendapatkan pendidikan, sehingga kita bagi itu pendidikan secara merata, sama saja. Yang datang dengan karakter yang berbeda-beda kita tidak pernah membedakan. Kita tidak pernah mengkhususkan, kita tidak pernah mempetak-petakan untuk ajar dia atau melakukan pembelajaran sesuai dengan karakter masing-masing. Kita anggap semua sama rata. Yang kedua, menurut stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol dia mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol dia bilang kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita berpikir bahwa orang lain harus ikut kita pun mau. Orang lain untuk mengerti, memiliki memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena semua orang datang dengan pemikiran dan pandangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kalau stimulus respon itu dia mengatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau teori kontrol dia mengatakan bahwa semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Dia berperilaku buruk itu sebenarnya ada tujuan. Kenapa dia berperilaku begitu? Mungkin dia kurang perhatian kok. Mungkin di rumah dia sudah pukul dari dia mama atau dia bapak, dia datang di sekolah, dia mulai mengekspresikan dia punya apa yang ada dalam dia pun diri. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Sedangkan teori kontrol dia mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti yang tadi kita bermain kepalan tangan. Orang lain dia bisa kontrol kita, tetapi sebenarnya kalau teori kontrol, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol yang mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon dia mengatakan tentang model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol dia mengatakan tentang model berpikir menang-menang. Jadi kalau stimulus respon itu ada menang ada kalah, tetapi kalau teori kontrol itu semua menang. Anak-anak kita yang malah membuat kesalahan, dia akan menjadi pemenang. Anak-anak yang menjadi korban, dia juga akan menjadi pemenang. Nanti sebentar kita akan lihat pada materi selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, kita akan belajar tentang makna disiplin itu sendiri. Bapak Ibu Guru, mungkin kita semua ini tidak asing lagi dengan kata disiplin. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Bukan hanya di penerapan disiplin di kelas, tetapi penerapan disiplin di sekolah. Apakah penerapan disiplin di sekolah ini sudah efektif atau perlu ditinjau kembali? Bapak Ibu Guru, sebelum kita mempelajari tentang makna kata disiplin, kita perlu melakukan refleksi, yaitu kita bertanya pada kita punya diri sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, apakah tujuan kita melakukan sesuatu itu karena ada hukuman di depan, atau kita mau melakukan sesuatu itu karena kita menghindari
ketidaknyamanan di dalam kita punya diri? Ataukah kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan reward atau mendapatkan penghargaan? Ataukah kita mau melakukan sesuatu karena kita mau dapat pujian atau untuk mendapatkan sesuatu? Kira-kira motivasi kita tentang untuk mendapatkan sesuatu itu seperti apa? Kita bisa merefleksikan itu masing-masing. Bapak Ibu Guru, ketika kita mendengar kata disiplin, maka kira-kira apa yang terlintas di benak kita? Apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Kalau kebanyakan orang menganggap disiplin itu adalah tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada sebuah peraturan. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, Bapak Ibu. Dan sebenarnya disiplin dengan hukuman adalah dua hal yang sangat berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau dalam disiplin positif, dalam budaya positif, kalau bisa hukuman itu menjadi satu alternatif yang terakhir, atau kalau bisa hukuman itu ditiadakan sama sekali. Dalam budaya positif, kata disiplin ini, kalau dalam budaya positif, disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin di sini dalam budaya positif, disiplin di sini adalah disiplin diri. Yang motivasinya adalah motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Itu tadi ilustrasi bermain kepalan tangan itu. Jadi semua itu berasal dari dalam diri. Disiplin juga dapat membuat seseorang untuk menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan dan sesuatu yang dihargai dan sesuatu yang bermakna. Bapak Ibu Guru, disiplin juga disiplin diri. Yang tadi saya bilang dia ada disiplin diri, ini adalah disiplin yang berasal dari dalam diri karena motivasi internal. Juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana cara kita untuk menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau seseorang melakukan disiplin karena ada faktor-faktor dari luar, maka hal yang saya sampaikan tadi, dia akan mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal itu sangat minim untuk dia dapatkan. Karena apa? Disiplin yang berasal dari luar itu dia melakukan disiplin karena dia takut hukuman, takut dimarahi, ataukah takut ditegur, ataukah disiplin karena dia mau mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah. Dan ini akan bersifat sementara, dia tidak akan bersifat lama. Bapak Ibu Guru, sebagai seorang pendidik, sebagai Bapak Ibu Guru, yang tugas kita adalah menuntun, membimbing, dan mendidik anak-anak didik kita, maka tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi tujuan kita adalah memiliki disiplin. Tujuan kita untuk anak-anak kita dapatkan itu adalah mereka dapat memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya akan mengajak kita untuk belajar apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu Guru, Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara, dan ada seorang ahli yang bernama Diana Gosen,
mereka mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Dan ini kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Bapak Ibu Guru, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama-sama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap atau perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi untuk kita berperilaku. Dan nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ada beberapa institusi Bapak Ibu Guru yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama. Yaitu yang pertama, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru, nanti kita masuk pada Merdeka Belajar, kita akan menekankan dan menerapkan profil pelajar Pancasila ini. Profil pelajar Pancasila ini yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan juga yang keenam, dia sering berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya. Serta tiba-tiba Iva menjadi gagap berbicara dan berupaya untuk menjawab, tetapi jawaban yang salah. Nah, pada saat itu seluruh kelas tertawa karena mereka melihat perilaku Iva tersebut. Pak Seno yang adalah guru mata pelajaran matematika, justru dia membiarkan teman Iva menertawakan Iva dan malahan ia datang ke depan dan berdiri di depan Iva sambil menunjuk Iva. Kemudian dia memarahi Iva karena tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa di depan kelas, tertawa karena Iva di depan kelas yang Pak Seno tadi perintahkan untuk pegang hidung, angkat jari, angkat kaki sebelah. Nah, Bapak Ibu Guru, ini adalah sebuah cerita. Dari cerita ini, dari ilustrasi ini, kita diminta untuk menjawab ini masing-masing dari dalam kita punya diri sendiri. Apakah Bapak Ibu Guru yang ada di SDG Mingso S1 ini setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Seno sebagai guru matematika Iva? Bapak Ibu bisa menjawab itu sebagai bahan refleksi. Dan selanjutnya, menurut Bapak Ibu, tindakan yang Pak Seno lakukan ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, kita perlu menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama-sama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran ini adalah kita sebagai Bapak Ibu Guru, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah kita tetapkan. Yang berikut, tujuan mulia dari penerapan disiplin ini adalah supaya terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Guru, kita di kita punya sekolah ini sudah menerapkan ini. Nilai-nilai kebajikan universal ini kita sudah terapkan. Kita mulai dari kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Nah, kesepakatan kelas yang kita sudah buat itu
sebenarnya akan melahirkan disiplin positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya kita ada pada materi yang berikut, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu Guru, sebelum kita belajar tentang materi ini, saya mau mengajak kita untuk merefleksi beberapa hal. Yang pertama, kita mari tanyakan kepada kita punya diri sendiri. Kenapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan, ada dorongan dari orang lain, atau kadang kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah dari orang lain, atau untuk mendapatkan uang? Kira-kira apa motivasi kita untuk melakukan sesuatu yang kita lakukan dalam aktivitas kita sebagai pendidik yang berada di dalam kelas, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? Kadang-kadang kalau anak-anak melakukan kesalahan, tidak jarang kita melakukan hukuman, baik itu hukuman secara fisik maupun hukuman secara psikis. Nah, Bapak Ibu, hukuman ini adalah sesuatu yang bersifat terencana atau tiba-tiba. Hukuman ini adalah sesuatu yang bersifat terencana atau tiba-tiba, Bapak Ibu. Dan hukuman ini tidak disepakati bersama-sama antara guru dan murid. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita langsung saja melakukan hukuman. Kita langsung saja menghukum tanpa ada kesepakatan. Tetapi yang kita buat di dalam kelas, yang kita buat sekarang di dalam kelas, seharusnya kita sudah tidak menerapkan hukuman lagi. Karena apa? Kita sudah melakukan kesepakatan bersama. Kita sudah ada kesepakatan kelas. Datang ke sekolah tepat waktu. Itu merupakan kesepakatan yang kita sepakati secara bersama-sama dan tidak dilakukan sepihak oleh guru. Kalau hukuman ini dia bersifat satu arah, hanya dari guru kepada muridnya. Dan tadi saya bilang hukuman itu diberikan dalam bentuk hukuman fisik atau psikis. Sedangkan kalau konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi dalam kita punya penerapan di sekolah kita ini sudah bukan hukuman lagi, tetapi sudah masuk dalam konsekuensi. Jadi ketong sudah hadiah. Nah, kalau dia sudah berbuat demikian, itu akan sedikit demi sedikit menggerus tindakan-tindakan negatif yang dilakukan dan akan berubah diganti dengan tindakan-tindakan yang lebih positif. Bapak Ibu Guru, restitusi membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah dia berbuat salah. Restitusi juga, melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk melakukan evaluasi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga diri. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, pasti mereka berada pada titik terendah. Malu, takut, itu ada pada titik terendah. Tetapi ketika kita melakukan restitusi, maka mereka akan kembali pada harga dirinya. Jadi walaupun mereka berbuat kesalahan, tetapi kita akan dengan cara-cara yang sudah ada dalam restitusi ini, kita akan mengembalikan mereka, kepercayaan mereka akan muncul kembali. Dan dalam restitusi ini ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita untuk belajar? Kadang-kadang orang bilang belajar dari kesalahan. Nah, di situ restitusi dia akan membuat kita untuk belajar. Dan belajar di sini, belajar menjadi orang yang selalu melakukan hal-hal yang positif. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu Guru antara lain yang pertama, restitusi ini bukan
menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. Yang ketiga, kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh yang berpendapat, tetapi kita minta kita punya anak-anak untuk mereka semua ada di dalam pembentukan keyakinan statis tetapi bisa bersifat dinamis atau berubah. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk curah pendapat tentang peraturan yang akan kita sepakati bersama-sama, jadi sifatnya dua arah. Yang kedua, kita mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kelas, di mana semua anggota warga sekolah atau warga kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut, dan kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, dan kita ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Ya, Bapak Ibu guru, ini ada contoh keyakinan kelas. Ini ada contoh keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas 1. Keyakinan kelas 1, contohnya setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai dan merasa aman. Ini keyakinan kelas. Kelas 1. Kelas 5 contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap sikap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Jadi kalau kita punya peraturan kelas, kita bilang wajib mengerjakan tugas tepat pada waktunya, maka kita ganti dengan keyakinan kelas yaitu berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang berikut keyakinan kelas 7 ini untuk anak-anak yang SMP. Di situ rasa hormat bekerja diterima dan dimiliki, itu mereka melakukan suatu kalimat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas yang saya pikir bahwa saya yakin bahwa kita pasti bisa menerapkan ini di sekolah kita. Dan kalau kita sudah terapkan ini, tentu kita punya sekolah bergerak maju pada sekolah yang menerapkan budaya positif. Yang berikut Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini berkaitan dengan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan untuk kebebasan, dan kebutuhan untuk kesenangan. Bapak Ibu guru, para murid-murid kita sebenarnya mereka semua ada kebutuhan-kebutuhan ini. Mereka semua memiliki kebutuhan-kebutuhan ini. Jangankan murid-murid, kita sendiri sebagai Bapak Ibu guru juga sebenarnya memiliki peraturan-peraturan ini. Jadi kadang-kadang ini anak ini, misalnya saya beri contoh, ada seorang anak yang dia datang sekolah, dia minta dia punya kawan makanan. Itu sebenarnya kadang-kadang kalau kita pikir, lu parakus lah, lu rakus lah. Saya pun anak Ara bilang, makanya makan banyak-banyak dari rumah supaya jangan datang sekolah baru minta-minta. Tetapi sesungguhnya anak tersebut sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk bertahan hidup. Kalau dia ada dalam kondisi lapar, dia son pakai malu Bapak Ibu. Anak-anak dia son pakai malu, pasti dia minta. Jadi sebenarnya jangan kita judge bilang dia rakus, tetapi sementara dia sedang memenuhi kebutuhannya. Atau dia terlalu menangis entah berhenti, cari perhatian entah berhenti. Sebenarnya dia bukan nakal atau dia bukan anak yang cengeng atau manja, tetapi sebenarnya dia ada sedang memenuhi kebutuhannya tentang kasih sayang dan rasa untuk diterima. Jadi kalau anak-anak itu juga dia kalau sudah jam 10, jam 11, jam 12, kok dia sudah tidak konsentrasi lagi, kita tegur dia. Sampai saya bilang dengan anak-anak, mahasiswa dong ini datang untuk catat kalian yang suka ribut dan akan dilaporkan kepada kepala sekolah dan akan dipanggil orang tuamu. Sesungguhnya saya lupa bahwa anak-anak itu
sedang ada pada kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan dan kesenangan. Dong ingin bebas sedikit sah. Dong capek belajar setengah jam, dong mau bebas sedikit, refreshing sedikit. Sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ini perlu untuk kita pahami bersama-sama dan bisa kita lakukan di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, materi yang terakhir dari budaya positif ini yaitu restitusi dan 5 posisi kontrol. Bapak Ibu mungkin mohon maaf, ini waktu kurang 5 menit kita harus pulang. Di sini Bapak Ibu sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Sebenarnya kita ini ada di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau kita ada di dalam posisi sebagai seorang penghukum, tentu kita akan melakukan hukuman, baik itu hukuman fisik maupun hukuman psikis kepada orang-orang, atau khususnya pada murid-murid kita. Kalau kita berada pada posisi pembuat merasa bersalah, kita tidak akan menghukum. Kita akan berbicara dengan bahasa lembut, tetapi ini bahasa lembut ini dengan sindiran halus, secara halus, dengan bahasa sinis. Akhirnya apa? Kita membuat itu anak-anak dong jatuh terhadap mental. Baru-baru Ibu Yanse garuk kepala. Baru-baru karena saking emosinya saya terhadap terhadap lomba, saya bertindak sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Bahasanya lembut, tetapi menyakitkan, membuat anak-anak jatuh mental, dan dia ada kelompok paling pintar kalau di SD 5, tetapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Sebenarnya itu adalah posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita omong dengan bahasa yang lembut, tetapi dia akan merasa tidak nyaman, dia akan merasa terganggu, dan justru yang paling fatal, dia merasa rendah diri. Yang berikut, teman, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya. Namun dia tak akan terus berupaya untuk mengobrol muridnya dengan cara-cara sebagai seorang sahabat. Posisi teman pada guru bisa negatif tetapi bisa positif. Kalau kita pikir, teman kok bisa negatif? Kalau negatif di sini, kita akan berada pada membuat ini anak-anak dong tidak ada pada sebuah penghargaan, tidak akan ada pada posisi membedakan mana guru, mana bagian yang pertama, alur restitusi yang pertama itu yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita bilang anak-anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung marah-marah, kita tidak langsung vonis dia, tetapi kita bilang begini. Ini mungkin bahasa ini, kalimat ini pasti kita tidak akan terima. Kita bilang ini anak-anak di Timor ini tidak bisa dengan cara begitu, Mama. Tetapi ini disiplin positif yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika dia melakukan kesalahan, kita bilang, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini adalah kalimat positif. Pasti ini kita anggap bahwa anak Timor tidak bisa dengan cara begitu. Tetapi ini yang harus untuk kita lakukan. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu sisi restitusi yang pertama. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Pada sisi menstabilkan identitas ini, anak-anak yang melakukan kesalahan, kita akan kembalikan dia pada posisinya, menstabilkan dia punya kondisi. Mungkin dia takut, mungkin dia rasa bersalah dan lain-lain. Kita menstabilkan kondisi mereka dengan cara kita kita buat kalimat seperti ini. Kita berbicara seperti ini kepada mereka.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah kalimat-kalimat positif yang bisa menguatkan dia. Kalau lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah tindakan-tindakan untuk menstabilkan identitas. Dan tindakan yang terakhir, sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati bersama-sama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah langkah-langkah pada restitusi yang kita bisa lakukan di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai Bapak Ibu guru, sehingga sedikit demi sedikit budaya positif itu bisa kita wujud nyatakan dalam tugas dan pelayanan kita di sekolah kita. Ketika kita mulai dari diri, maka kita yakin bahwa semuanya akan pasti berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita yakini dan apa yang sudah kita mau. Baik Bapak Ibu guru, demikianlah sosialisasi saya berkaitan dengan budaya positif. Dengan melakukan budaya positif, saya percaya bahwa kita akan bergerak, dan ketika kita bergerak, TTS bisa cerdas, dan ketika TTS cerdas, pasti Indonesia maju. Demikian penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom untuk kita semua. Lalu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah tindakan-tindakan untuk menstabilkan identitas. Dan tindakan yang terakhir, sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati bersama-sama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah langkah-langkah pada restitusi yang kita bisa lakukan di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai Bapak Ibu guru, sehingga sedikit demi sedikit budaya positif itu bisa kita wujud nyatakan dalam tugas dan pelayanan kita di sekolah kita. Ketika kita mulai dari diri, maka kita yakin bahwa semuanya akan pasti berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita yakini dan apa yang sudah kita mau. Baik Bapak Ibu guru, demikianlah sosialisasi saya berkaitan dengan budaya positif. Dengan melakukan budaya positif, saya percaya bahwa kita akan bergerak, dan ketika kita bergerak, TTS bisa cerdas, dan ketika TTS cerdas, pasti Indonesia maju. Demikian penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom untuk kita semua. Yang dapat saya simpulkan seperti itu. Memang kita sudah laksanakan, tapi belum menuju ke arah kita bergerak maju. Tapi dengan hari ini, atas materi yang dibawakan, pasti kita akan bergerak maju, meninggalkan cara-cara kita yang lama untuk kita membawa anak-anak kita lebih baik lagi dengan anak yang disepakati bersama. Apakah pada kesempatan ini